Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jajaran DKM Masjid Suciati Saliman beserta pengurus yayasan, dan tak lupa yang kami hormati panjenengan semua jamaah setia Masjid Suciati Saliman yang insya Allah panjenengan semua selalu diridhoi, diberkahi, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah insyaallah dalam keadaan masih berpuasa, nggih. Ya, alhamdulillah. Insyaallah. Sekedap malih. Kula wau mandhap niku kok pun nggodha niku nganune napa nih sotone niku. Nggih. Alhamdulillah, niki ajeng ngagem bahasa Indonesia atau bahasa Jawa niki. Campur-campur nggih. Campur mawon nggih. Pun wong nggih napa warga negara Indonesia nggih, tiyang Jawa wis pun ngoten mawon, campur-campur. Gitu ya. Pada hari ini, sore hari ini kita akan ngaji bersama, yakni melanjutkan kajian Ramadan tahun yang lalu. Kita masih membahas atau membaca daripada hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi ini dirangkum oleh salah satu ulama yang masyhur, yang mempunyai banyak karya, termasuk kitab-kitabnya yang paling masyhur, yakni salah satunya adalah Arba'in Nawawi ini. Hadis 40 diringkas dalam satu kitab yang dinamakan hadis Arba'in Nawawi. Kok kenapa Nawawi? Karena yang merangkum adalah Imam Nawawi. Bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi ini Imam Nawawi yang di Arab Saudi sana. Ya, kalau Imam Nawawi Al-Bantani itu memang belajar nyantri di Saudi, tapi aslinya dari Banten. Untuk sore hari ini kita akan membaca dua hadis. Mungkin yang pertama hadis nomor 1 dulu. Kita baca hadis nomor 1 dulu. Apa di dalamnya dalam hadis nomor 1? Nah, nanti kita baca bersama-sama, kita pahami bersama-sama apa yang ditulis daripada hadis yang pertama, dan nanti dilanjutkan hadis yang ke-20. Semoga waktunya nyandak ya, karena niki dikasih waktu 30 menit. Padahal bukone jam 18.00 ngoten nggih. Mboten napa-napa, kan persiapan dulu kita nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul awwal. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat
wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imamul Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibnil Maghirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibnul Muslim Al-Qushri An-Nasyabi biwuriyu fi sahihihima alladzina huma as-sihu al-kutibul musannifah. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis ini sangatlah populer di kalangan kita orang-orang awam nih. Kalau sesuatu hal, misalkan bapak ibu niki gadah putra dikongkon tuku lombok, anake kok rodok nganu biasanya innamal a'malu binniyat. Kadang ada seorang muslim, kadang seada teman kita lagi beribadah, pasti ada yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Apa maksud daripada innamal a'malu binniyat? Sesungguhnya amal itu didapatkan dari niat awal. Nah, niatnya apa? Seperti itu. Jika kita mempunyai niat pertama kali, bismillahirrahmanirrahim, saya niat datang ke Masjid Jujati Saliman ini, bismillah mados barokah. Insya Allah setiap langkah panjenengan melangkah datang ke Masjid Jujati Saliman ini full barokah, insya Allah. Karena orang datang di majelis ilmu, majelis kebaikan, satu langkah beliau yang datang di majelis ilmu itu dihitung 10 kebaikan, 10 pahala kebaikan. Dihitung mawon jenengan nek daleme Bantul niku. Lha kula numpake motor Mas nggih. Sak ubengan roda niku dihitung mawon. Ning boten sak sibuk-sibuk ngitung, insyaallah sampun wonten sik ngitung malaikat nggih. Pun dipasrahke mawon panjenengan. Ngaten. Bismillah insyaallah saya datang ke Masjid Jujati Saliman menjemput barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Termasuk kita alhamdulillah dipertemukan kembali dengan Ramadan. Kenapa kita niat puasa? Diniatkan awal niat puasa kita lillahi ta'ala. Insyaallah jika kita pasrahkan semua puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, urusannya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Jika kita landaskan urusan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Wa inna likulli imri'in ma nawa. Dan apa yang didapat daripada pahala kita atau apa yang akan didapat oleh kita itu tergantung dari niat awalnya, seperti itu. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika beliau hendak hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena dulu kan Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu yang hijrah pertama siapa dulu? Rasulullah dulu. Bersama siapa? Didampingi oleh siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang dipercayai oleh Rasulullah SAW untuk menemani beliau hijrah. Lah terus para sahabat itu hijrahnya menyusul setelah Rasulullah SAW hijrah. Nah, lalu Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Jadi Rasulullah itu kan pasti sudah tahu apa yang semua orang Muslim saat itu lakukan, gitu. Karena beliau itu kan hatinya bersih. Beberapa kali dalam riwayat beliau sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj dibedah dulu, hatinya dibersihkan dulu, gitu. Terus waktu kecil hatinya dibersihkan juga. Jika para wali aja, para waliillah, para ulama yang memang beliau mempunyai kasyaf, memang beliau itu hatinya bersih, selalu berkait apapun urusannya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat kita itu pasti tahu, oh orang ini seperti ini. Nah, ini Rasulullah SAW. Beliau karena dulu dikatakan bahwa orang yang hijrah itu niatnya berbeda-beda. Orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu mengikuti Rasulullah SAW itu niatnya beda-beda. Ada yang niatnya pindah berdagang. Wah, kita prospeknya sangat memungkinkan ini jualan di Madinah. Beliau ikut hijrah, tetapi dengan niat seperti itu. Terus ada yang niatnya mengikuti suaminya, Mas. Kalau enggak mengikuti istrinya. Wah, aku daripada ning Mekah dhewean, wong bojoku ya melu hijrah karo Rasulullah. Ning omah yo dhewe yo tak melu guys. Niatnya ikut-ikut suaminya seperti itu. Tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi yang jomblo-jomblo seperti Mas Ardi ini. Ada enggak? Ada dulu. Ini niatnya pindah dari Mekah ke Madinah itu kayaknya harim-harimnya di Madinah ini cantik-cantik nih. Nah, ini seperti itu ada. Jadi Rasulullah SAW melihat itu, lalu beliau berkata seperti ini yang ada di dalam hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, kita terapkan pada diri kita saat ini. Pada sore hari ini kita alhamdulillah kurang hamin 45 menit ini kita akan berbuka. 45 menit lagi kita akan berbuka puasa. Lah niat kita puasa tadi pagi, tadi malam saat tarawih itu bagaimana? Nah, kita niatkan lagi. Kita tata niat kita. Kita tata hati kita agar apa? Niat kita selalu lurus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah saya yakin panjenengan semua yang hadir pada sore hari ini, yang nopo melih istimewa kalau panjenengan nanti hadir di sini sampai nanti isya terus tarawih.
nanti yang imam ini saudara saya ini Ustadz Syahid, Masya Allah, beliau hafal Quran gitu, Masya Allah. Pokoknya insya Allah yang hadir pada sore hari ini, insya Allah hatinya selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua, karena kita ini hanyalah manusia biasa, pasti di dalam hati ini sok ada sedikit-sedikit hawa-hawa gitu, hawa-hawa yang dimana itu datangnya dari nafsu gitu. Kita datang niatnya seperti ini, kok di jalan nafsunya menggoda, hatinya was kuning kono niate arep ngene lah, ada kayak gitu. Lah terus solusinya bagaimana seperti ini? Kita perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita perbanyak sholawat pada Rasulullah SAW. Insya Allah kita dengan memperbanyak istighfar dan sholawat, fa insya Allah kita selalu dijaga hatinya, dilindungi hatinya, dan dinaungi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki hadis pertama tentang niat. Nah, niki sampun niat sedaya nggih. Insyaallah niat panjenengan sonten niki nggih punika tadi sudah disampaikan oleh Mas Ardi. Selain kita nanti akan mengadakan buka bersama, bukber gitu, kita juga datang di majelis ilmu, insyaallah. Panjenengan angsal plus gitu. Selain insyaallah mendapatkan iftar yang insyaallah menunya selalu berganti-ganti, insyaallah ya. Nggih. Juga mendapatkan ilmu. Mungkin sudah pernah mendapatkan ilmu seperti ini kok kadang lali gitu. Saya juga seperti itu, kadang datang di majelis ilmu niku ketoke wis tau sinau niki kok lali ini. Kadang kita kan belajar, saya sendiri ini belajar banyak, tapi kadang tidak pernah ditanamkan dalam hati ngoten nggih. Sinaune akeh ning kadang belas tidak ada yang nyangkut dan tidak ada yang dipraktekkan ya, seperti saya ini. Kita lanjut sesuai dengan topik pada sore hari ini. Tadi itu cuma mukadimah itu awalan. Nah niki kita akan membaca hadis yang ke-20. Jadi puasa dulu, puasa tahun yang lalu, hadis Arba'in Nawawi itu dibaca sampai bab yang ke-19. Jadi hari ini kita lanjutkan dari bab 20 insyaallah sampai bab 30 insyaallah, hadis yang ke-30. Karena kalau di pondok-pondok itu jangan khataman dulu hadis kalau belum hadisnya selesai, ngoten nggih. Durung rampung kok wis andang khataman ngoten. Niki kita akan baca hadis tentang Al-Hadithul Isrun. Hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta rawahul Bukhari. Jadi hadis ini
dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian terdahulu yang diketahui manusia ialah jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya apa dalam hadis ini itu? Jadi ini adalah perkataan yang sangat singkat tetapi penuh dengan syarat makna. Jadi sudah dikatakan daripada nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi awal sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi itu mengatakan seperti ini, jika kau tidak malu, lakukanlah sesukamu. Maksudnya ngeten, jawane ngeten iki. Para nabi-nabi riyen niku mengatakan seperti ini, dawuh seperti ini, nek kowe kira duwe isin, ya wis sak karepmu. Ngoten. Intine seperti itu. Jawanya seperti itu. Nek awakmu kuwi ra duwe isin, ya wis sak karepmu, kan seperti itu. Konteks malu pada hadis ini adalah apa? Malu diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini padahal jelas-jelas Allah itu maha melihat, maha mendengar. Allah itu ada di mana saja gitu. Tetapi kita itu kadang tidak punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Kadang kita rodok rame-rame sithik ten omah pinggir tanggane kalih tumbas sayur niku biasanya pertama topiknya itu membicarakan rego lombok sike, bareng ngono berganti topik tidak sengaja ataupun disengaja itu kadang membicarakan tetangganya atau bahasa Jawane gibah ngono ya. Kita kadang tidak terasa seperti itu. Padahal Allah itu maha melihat, maha mendengar gitu. Tapi kita itu tidak malu seperti itu. Napa melih niki wulan Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an napa? Kita itu diwajibkan untuk berpuasa di bulan suci Ramadan gitu. Ya kan wong Islam gitu. Kon poso. Wajib diwajibkan untuk berpuasa. Karena kita itu semua kadang sok kebablasan, tidak punya rasa malu. Manusia itu kadang kebablasan tidak punya rasa malu. Yo gayane numpak motor gitu, JJS jalan-jalan siang gitu, bulan Ramadan. Wonten niku konten ten sosial media numpak motor setange belok dhewe ning warung nasi Padang. Nah niku itu tidak punya rasa malu. Padahal didelokne oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang kedua, konteks kita malu terhadap sesama manusia. Gitu. Nyuwun sewu. Mohon maaf Bapak Ibu niki nggih. Waduh, saya sore kok saya kuatah nih, saya ndredeg kula iki. Kita itu kadang tidak punya rasa malu terhadap sesama manusia. Contoh nih, nyuwun sewu, kita punya
suatu tanggungan terhadap manusia itu. Gitu. Dalam konteks tanggungan nggih punika utang piutang. Tetapi kadang ada manusia sudah mempunyai hutang piutang karena kita dilalah kok kepepet butuh gitu. Pas ra ono tenan iki gitu. Mau tidak mau kan pasti meminta hak kita gitu. Ngono kuwi kadang yang hutang niku luwih galak daripada sing ngutangi ngono kuwi. Gitu. Itu sudah biasa seperti itu. Jadi kita harus mempunyai rasa malu gitu. Dikata ini yang berkata siapa? Selain Nabi Muhammad. Nabi terdahulu sudah mengatakan seperti itu. Nek kowe ra duwe isin wis sak karepmu kan seperti itu. Intinya kita sebagai umat muslim, kita harus mempunyai rasa malu. Malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malu terhadap sesama manusia. Karena jika tidak mempunyai rasa malu ini, kita akan tidak tahu nanti hati kita akan tertutup gitu. Karena kita tidak punya rasa malu, otomatis kita tidak punya iman. Karena dalam hadis lain dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-haya'u syu'batu minal iman. Malu merupakan bagian dari keimanan. Jadi kita semua harus mempunyai rasa malu. Mau melangkah ke masjid, dilalah kok tadinya hatinya kita itu, saya kaitkan dengan hadis yang pertama tadi. Mau melangkahkan ke masjid, napa meleh sing jomblo-jomblo nih gitu. Semua cak ganteng, minyakan wangi. Anu napa? Dilalah tanggane iki ya rada ayu ngono. Gitu. Terus disawang kan monggo nyapa. Nah jenengan ketika naik motor itu istighfar lah. Astagfirullahaladzim. Tak niat ki meneh. Bismillah, niat ingsun melampah masjid lillahi ta'ala. Seperti itu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mosok wis ganteng-ganteng bacaane pun pakai baju terbaru gitu. Jubahnya baru, sarungnya baru, pecinya baru, sudah siap untuk setor kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kok niate belok nih lho. Kan kita malu gitu. Nah, itu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita setiap mau melangkahkan kaki kepada hal yang tidak baik, pasti kita akan astagfirullahaladzim. Iki ternyata tidak baik. Kembali lagi ke jalan yang lurus. Seperti itu. Kalau kita punya rasa malu, pasti kita bisa seperti itu. Yang malu lagi gitu. Seperti kita ini, seperti saya ini. Kadang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala via azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu enggak gage-gage berangkat ke masjid gitu. Tetapi jika kita ada panggilan dari seseorang yang penting bagi kita di dunia, tanda kutip, yang sudah bekerja itu
dipanggil oleh bosnya gitu. Assalamualaikum Mas Saiful. Oh iya, waalaikumsalam. Sore hari ini kita ketemu nggih. Oh nggih, siap. Nah, seperti itu. Terus dalam konteks yang lain yang muda-muda ini di WA sama calonnya gitu. Sesuk ketemu, besok siap. Tapi ketika kita itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat panggilan azan, kita tidak selalu langsung bergegas untuk menuju ke masjid. Astagfirullahaladzim. Nggih. Jadi ini suatu hadis yang saya katakan tadi, sedikit tetapi penuh dengan syarat makna itu. Ini menyinggung kita semua, termasuk saya. Jadi sebenarnya orang duwe isin ya wis sak karepmu seperti itu. Nah ini sedikit tapi penuh dengan syarat makna. Tergantung yang memaknai gitu. Kalau kita mau melaksanakan kemaksiatan, ingatlah kepada hadis ini. Gitu. Astagfirullahaladzim, ternyata maksiat. Serak situ. Yang kedua, mau kepada manusia, sama manusia. Jadi kita ini sekarang, ya Allah, kadang kita ini sekarang berbuat dosa itu mudah sekali. Tanpa harus berinteraksi. Bener apa betul? Mbuh sesok piye. Sekarang itu tanpa harus ngomong kita bisa menyebar fitnah, gitu. Lewat nopo? Lewat ketikan-ketikan itu. Ketikan-ketikan WA. Ketikan-ketikan di media sosial. Mengomentari suatu hal yang wallahu alam itu benar apa tidak gitu. Waton share masuk grup ada apa ujaran kebencian atau apa share. Ya Allah, ya nek bener niku mboten napa-napa itu. Nanti kok ujung-ujungnya salah, ujung-ujungnya tidak tepat sasaran, itu jadinya fitnah. Ora ngerti, sok ning neraka iki nek tangane nggo ngetiki sing apa? Sing ora bener-bener kuwi ketoke tangane gede-gede sak. Iki apa jenenge cagak masjid gitu. Astagfirullahaladzim, kan kayak gitu. Ini pengingat bagi kita, malu kita kepada manusia. Kadang tanpa malu kita mengetik suatu hal yang membuat orang lain kita itu beranggapan, waduh, piye to iki? Bapak iki kepiye? Mas iki kepiye? Kan seperti itu. Nah, kita harus mempunyai rasa malu itu. Yang kedua, kepada manusia itu harus malu jika kita melakukan suatu hal, kita harus dipikir-pikir dulu. Kita ketika ngomong kepada seseorang, kita harus dipikir dulu. Ini kalau dibicarakan kepada si fulan ini hatinya bagaimana, seperti itu. Perasaannya bagaimana? Kita harus memikirkan itu juga. Ngoten nggih. Jadi hadis daripada hari ini yaitu muncul 4 menit niki, 5 menit meneh disemprit niki. Niki inti daripada 2 hadis ini saling berkesinambungan. Yang pertama, hadis tentang niat. Niat kita perbarui. Mumpung ini masih di awal Ramadan, marilah kita niatkan suatu ibadah kita. Niatkan sholat malam kita, niatkan qiyamul lail kita, niatkan tadarus Quran kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis tentang malu ini. Kita harus malu
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi Allah itu Maha melihat, Allah itu Maha mendengar apa yang kita ucapkan, walaupun ucapan itu lirih atau ucapan itu sangat kecil volumenya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Terus Allah itu Maha melihat. Walaupun kita mau bermaksiat di tempat yang tertutup pun tidak diketahui oleh manusia, tetapi Allah itu Maha melihat. Jadi kita berhati-hatilah dalam melakukan suatu hal. Nah, lebih-lebih kita akan melakukan, oh ini kok ternyata maksiat, ini tidak baik, jangan kita lakukan. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita malu kepada sesama manusia. Kita harus saling menghormati. Sesama tetangga harus rukun. Sesama teman harus rukun, saling membantu, tolong menolong. Insya Allah hidupnya akan enak. Nggih napa mboten? Dijauhkan dari musuh permusuhan. Apa mboten? Nggih. Kalau kita itu sesama manusia itu rukun, damai, insya Allah ketemu kalih tiang niku monggo nggih. Ketoke kok nyenengke ngoten nggih. Kok beda nek ketemu kalih tiang disapa monggo kan bijing melih ajeng nyopo ketoke kok mau winginane tak sapa ketoke mboten jawabi. Wis sesuk nek rasa disapa kan seperti itu. Jadi kita kalau sama orang ketemu halus sumeh gitu. Harus sumeh gitu. Ketemu Mas Ardi ten jalan, monggo Mas Ardi, oh nggih monggo, ngoten ya, sumeh seperti itu. Ngoten nggih Bapak Ibu sedaya, niki menunjukkan waktu sudah 17.38, ini menunjukkan waktu berbuka puasa kurang hamin 20 menit. Nah, jadi kita harus bersiap-siap. Setelah ini kita akan berbuka puasa bersama. Nggih. Seperti itu mungkin sedikit ilmu dari saya ini, mungkin semoga bermanfaat kepada kita semuanya. Wabil khusus terhadap kepada saya sendiri, untuk mengingatkan kepada saya sendiri, umumnya kepada panjenengan semuanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, untuk bekal pedoman hidup kita bersama. Wal afa minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.